Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok H akan menjelaskan mengenai materi pengakuan pendapatan. Sebelumnya di sini anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Nelly Farlina dan NPM akhir 296, kemudian yang kedua ada M Safin Antakusuma dan NPM akhir 298, kemudian yang ketiga ada Nabila Fatharani Putri dan NPM akhir 313, kemudian yang keempat ada Barinja Najwa dengan NPM akhir 319. Pertama yang akan kita bahas yaitu konsep dasar pengakuan pendapatan. Baik IASB maupun FASB telah memperoleh indikasi bahwa selama ini bentuk pelaporan pendapatan belum memuaskan. Beberapa waktu lalu, IASB mengeluarkan standar konvergensi atas pengakuan pendapatan dengan judul Revenue from Contract with Customer. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Standar pengakuan pendapatan yang baru. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengadopsi aset liability approach, di mana akun perusahaan untuk pendapatan didasarkan pada munculnya aset dan liabilitas dari kontrak dengan pelanggan, dan perusahaan menganalisis kontrak dengan pelanggan karena kontrak mengawali transaksi pendapatan. Yang pertama, kontrak mengindikasikan adanya suatu transaksi, menyediakan pengukuran dalam pembayaran, dan mengkhususkan pada janji yang harus dipenuhi. Pada slide berikut ini terdapat ilustrasi mengenai konsep utama dalam pengakuan pendapatan. Selanjutnya yaitu sekilas tentang proses 5 langkah. Dapat dicontohkan, misalkan perusahaan Airbus menandatangani sebuah kontrak penjualan pesawat dengan Cathay Pacific Airlines senilai 100 juta. Langkah pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Pada contoh tersebut, Airbus telah menandatangani sebuah kontrak untuk menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Langkah kedua, mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Pada contoh, Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Selanjutnya, langkah ketiga, menentukan harga transaksi. Pada contoh ini, harga transaksi sudah jelas, yaitu 100 juta. Langkah keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Pada contoh ini, Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu pengakuan pendapatan pada saat tiap kewajiban kinerja telah terpenuhi. Pada contoh, Airbus mengakui pendapatan sebesar 100 juta atas penjualan pesawat ke Cathay Pacific pada saat telah terpenuhi kewajiban kinerjanya, yaitu menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Selanjutnya, terdapat contoh rinci dari proses 5 langkah. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Misalkan Tyler Angel memesan secangkir kopi hitam seharga $3 dari Bean. Tyler menyerahkan $3 kepada barista Bean yang menuangkan kopi ke dalam sebuah cangkir dan menyerahkan kepadanya. Di mana pertanyaannya, berapakah pendapatannya harus diakui oleh Bean atas transaksi ini? Contoh rinci dari proses 5 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Dan yang terakhir, mengakui pendapatan pada saat setiap kewajiban kinerja telah terpenuhi. Mengulas kembali proses 5 langkah. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Langkah 1. Kontrak. Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat memaksa. Dapat berupa tertulis, lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis yang ada. Kontrak dengan pelanggan. Langkah 1. Akuntansi. Pendapatan tidak dapat diakui hingga kontrak terjadi. Perusahaan memperoleh hak untuk menerima pembayaran dan kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa. Hak dan kewajiban kinerja memunculkan aset bersih atau liabilitas bersih. Kewajiban kinerja terpisah. Langkah 2. Kewajiban kinerja adalah suatu janji atau menyediakan suatu produk atau jasa yang jelas kepada pelanggan. Suatu produk atau jasa dianggap jelas apabila pelanggan mampu
untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa oleh dirinya sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang tersedia. Kewajiban kinerja terpisah langkah 2 tujuannya untuk menentukan apakah janji perusahaan adalah untuk mentransfer barang dan jasa individual kepada pelanggan ataukah untuk mentransfer barang gabungan yang berisikan barang atau jasa individual tersebut. Selanjutnya di sini ada langkah kewajiban kinerja. Nah, di sini ada contoh soal di mana kita akan mengelompokkan kewajiban kinerja dari soal tersebut. Pertanyaannya di sini ada, apakah fakta ini menggambarkan satu kewajiban kinerja atau kewajiban kinerja yang terpisah? Nah, setelah membaca dan memahami contoh soal yang ada di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa lisensi dan layanan konsultasi adalah hal yang berbeda, tetapi saling ketergantungan. Oleh karena itu, harus diperlakukan sebagai satu kewajiban kerja. Langkah selanjutnya yaitu di sini menentukan harga transaksi. Nah, harga transaksi itu adalah jumlah yang ditetapkan akan diterima perusahaan dari pelanggan. Nah, biasanya di sini mudah karena pelanggan biasanya sudah setuju dengan harga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian kontrak lain yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan yaitu yang pertama ada ketentuan variabel, yang kedua ada time value of money, kemudian yang ketiga ada ketentuan non-tunai, yang keempat ada ketentuan pembayaran atau utang oleh pelanggan. Nah, ketentuan variabel sendiri itu adalah yang pertama ada harga bergantung pada kejadian di masa yang akan datang. Dapat meliputi peningkatan harga, penurunan volume, rabat, pemberian kredit, bonus kinerja, atau royalti. Kemudian ada perusahaan mengestimasi jumlah pendapatan untuk diakui, yaitu nilai yang diharapkan dan jumlah yang sangat pasti. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai menentukan harga transaksi untuk mengestimasi ketentuan variabel, yaitu yang pertama ada nilai yang diharapkan, yaitu jumlah bobot kemungkinan dalam suatu rentang jumlah tertentu yang dimungkinkan. Bisa saja tepat apabila perusahaan memiliki kontrak bernilai besar dengan karakteristik yang sama, kemudian dapat didasarkan pada jumlah tertentu dan probabilitas dan keluaran yang berlainan. Yang kedua ada jumlah yang sangat pasti, yaitu suatu jumlah tunggal yang paling mungkin dalam suatu rentang keluaran tertentu yang mungkin. Bisa saja tepat apabila kontrak memiliki hanya 2 kemungkinan keluaran. Kemudian di bagian kiri itu ada contoh atau ilustrasi ketentuan variabel. Di sini ada fakta mengenai Peabody Construction Company. Kemudian pertanyaannya bagaimana Peabody ini harus memperlakukan pendapatan berdasarkan ketentuan ini. Nah, di situ manajemen menetapkan bahwa metode probability weighted adalah pendekatan yang paling mungkin untuk melakukan prediksi. Selanjutnya yaitu perusahaan mengalokasikan ketentuan variabel hanya apabila hal ini diyakini sangat mudah akan mendapatkan jumlah tertentu. Perusahaan mengakui ketentuan variabel hanya apabila yang pertama mereka memiliki pengalaman dengan kontrak yang sama dan dapat digunakan untuk mengestimasi jumlah kumulatif dari pendapatan. Dan yang kedua yaitu berdasarkan pengalaman mereka tidak mengharapkan terjadinya penurunan pendapatan yang signifikan atas pendapatan yang telah diakui sebelumnya. Apabila kriteria ini dipenuhi, maka pengakuan pendapatan dapat dipaksakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrak lain yang dipertimbangkan melanjutkan dari ketentuan variabel, yaitu yang kedua ada time value of money, yaitu kontrak transaksi penjualan yang melibatkan komponen finansial yang signifikan, yaitu ada yang pertama bunga akrual atas ketentuan yang dibayarkan melebihi batas waktu. Kemudian ada nilai wajar yang ditentukan oleh pengukuran ketentuan yang diterima atau dengan mengurangi pembayaran menggunakan tingkat bunga imputed. Kemudian yang ketiga ada perusahaan melaporkan sebagai beban bunga atau pendapatan bunga. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada ketentuan non-tunai, yaitu barang jasa atau ketentuan
non-kas lain. Perusahaan kadang menerima kontribusi seperti donasi atau hadiah. Kemudian pelanggan kadang juga berkontribusi dalam bentuk barang atau jasa seperti peralatan atau tenaga kerja sebagai bagian dari ketentuan dalam penyediaan barang atau jasa. Selanjutnya, secara umum perusahaan mengakui pendapatan berdasarkan basis nilai wajar yang diterima. Yang terakhir, ada ketentuan pembayaran atau terutang kepada pelanggan. Dapat meliputi diskon, rabat, volume, kupon produk, gratis, atau jasa. Kemudian secara umum, elemen ini menggunakan ketentuan yang diterima dan pendapatan yang diakui. Di sini ada langkah selanjutnya, yaitu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah, yaitu dapat dilihat berdasarkan nilai wajar relatif. Kemudian ukuran terbaik dari nilai wajar adalah apa yang perusahaan dapat jual dari barang atau jasa bila menggunakan basis terpisah. Kemudian apabila tidak tersedia, perusahaan harus menggunakan estimasi terbaik mereka atas barang atau jasa yang dijual menggunakan unit terpisah. Nah, di sini ada tabel ilustrasi antara allocation approach dan implementasinya. Yang pertama ada adjustment market assessment approach. Untuk implementasi yaitu mengevaluasi pasar tempat perusahaan menjual barang atau jasa dan memperkirakan harga yang bersedia dibayar pelanggan di pasar tersebut untuk barang atau jasa tersebut. Pendekatan tersebut juga dapat mencakup merujuk pada harga dari pesaing perusahaan untuk barang atau jasa serupa dan menyesuaikan harga tersebut sebagaimana diperlakukan untuk mencerminkan biaya dan margin perusahaan. Kemudian yang kedua ada expected cost plus a margin approach, yaitu meramalkan biaya yang diharapkan untuk memenuhi kewajiban kinerja dan kemudian menambahkan margin yang sesuai untuk barang dan jasa tersebut. Kemudian yang ketiga ada residual approach. Jika harga jual mandiri suatu barang atau jasa sangat bervariasi atau tidak pasti, maka perusahaan dapat memperkirakan harga jual mandiri tersebut dengan mengacu pada total harga transaksi dikurangi jumlah harga jual mandiri yang dapat diamati dari barang atau jasa lain yang dijadikan dalam kontrak. Mengalokasikan harga transaksi, kewajiban kinerja berganda. Fakta, Helder Company adalah perusahaan pembuat peralatan yang biasa digunakan dalam industri konstruksi. Produk handle mencakup potongan-potongan kecil hingga besar, sebuah mesin otomatis hingga suatu sistem kompleks yang berisi banyak komponen. Harga jual unit bersekitar $600 hingga $4.000 termasuk jasa pemasangan dan pelatihan. Proses instalasi tidak akan mengubah kekuasaan peralatan dan tidak memerlukan hak kepemilikan atas informasi peralatan agar peralatan tersebut dapat terinstall sesuai dengan spesifikasinya. Helder memiliki kesepakatan berikut ini dengan Chai Company. Chai membeli peralatan dari Helder sebesar $2.000 dan memilih Helder yang melakukan instalasi. Harga produk Helder berlaku baik menggunakan atau tidak menggunakan jasa instalasi. Layanan instalasi yang sudah termaksud dalam kesepakatan ini diestimasi memiliki harga jual terpisah sebesar $20.000. Helder memiliki kesepakatan berikut ini dengan Chai Company. 1. Harga jual terpisah. Dari sesi pelatihan diestimasi sebesar $50.000. Perusahaan lain dapat pula melakukan jasa pelatihan seperti ini. 2. Chai berkewajiban membayar Helder sebesar $2.000 atas pengiriman dan instalasi peralatan. 3. Helder mengirimkan peralatan pada tanggal 1 September 2019 dan menyelesaikan instalasinya pada 1 November 2019. 4. Pelatihan berkaitan dengan penggunaan peralatan dimulai saat setelah instalasi selesai dan berlangsung selama 1 tahun. Peralatan memiliki masa manfaat 10 tahun.
Tujuan utama Helder adalah menjual peralatan. Jasa lainnya berupa instansi dan pelatihan bisa saja dilakukan oleh pihak lainnya. Oleh karena itu, peralatan, instalasi, dan pelatihan adalah 3 produk atau jasa yang berbeda. Tiap item memiliki harga jual terpisah dan tidak saling berkaitan. Pengakuan pendapatan pada saat atau sebagai tiap kewajiban kinerja telah dilaksanakan 5 langkah. Perusahaan memenuhi kewajiban kinerja pada saat pelanggan telah mendapatkan kendali atau barang atau jasa. Perubahan dalam indikator kendali 1. Perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran atas aset yang diserahkan. 2. Perusahaan telah menyerahkan hak legal atas aset. 3. Perusahaan telah menyerahkan kepemilikan fisik aset. 4. Pelanggan telah menerima risiko dan hak kepemimpinan. 5. Pelanggan telah menerima aset. Pengakuan pendapatan dari kewajiban kinerja yang melampaui waktu. Mengukur progres melalui penyelesaian. 1. Metode untuk mengukur proses harus menggambarkan penyerahan kendali dari perusahaan kepada pelanggan. 2. Yang paling umum adalah cost to cost dan unit of delivery methods. 3. Tujuan dari metode adalah untuk mengukur tingkat progres atau kemajuan dalam hal biaya, unit, atau nilai yang ditambahkan.